Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Laratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillah. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La ilaha illallah al-azim wal halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardh wa rabbul arsyil karim. Udu bi kalimatil hitamati min syarri ma khalaq. Bismillahis sifat. Bismillahil asma. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama wa samil alim. Bismillahis salawat Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ikhwa fillah jamaah Masjid Universitas Indonesia yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang pada siang kali ini Allah memberikan kita kekuatan dan kesehatan untuk sama-sama melaksanakan salat zuhur berjamaah, dan insyaallah kita isi dengan kajian ba'da zuhur. Mudah-mudahan Allah memberikan balasan pahala-pahala yang berlipat. Salawat teriring salam semoga terlimpah kepada baginda alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, para alim ulama. Insyaallah kita sebagai umatnya yang senantiasa taat patuh menjalankan ajaran sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Lanjutan dari makalah yang pertama dari kitab Nasaihul Ibad. Ahabbul ibadi ilallahi ta'ala anfa'un nas linnas. Manusia yang paling dicintai Allah ialah manusia yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Wa afdalu a'mali idkhalus sururi ala qalbil mu'minin yatrudu anhu wujuan aw yakshifu anhu karban aw yaqdilahu dainan. Dan seutama-utamanya amal ialah menyenangkan hati orang-orang yang beriman dengan cara apa? Menghilangkan kelaparan, kesusahan, atau melunasi hutang-hutang. Nah, ini dalam makalah ini dikatakan bahwa manusia yang paling dicintai Allah adalah manusia yang paling punya manfaat bagi manusia lainnya. Jadi sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan profesi kita. Kalau kita adalah seorang pendidik, dosen, guru, ya, maka itulah amaliyah terbaik yang dapat dilakukan. Dengan memberikan ilmu, dengan memberikan pendidikan yang baik kepada mahasiswa, mahasiswi, dan murid-murid yang ada di sekolah. Kalau kita adalah seorang insinyur, maka berikanlah sesuatu yang bisa bermanfaat juga untuk menunjang fasilitas, baik itu fasilitas umum maupun fasilitas yang sifatnya untuk ibadah. Dan ini yang dikatakan orang yang paling banyak manfaatnya itu yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Dan seutama-utamanya manusia adalah bisa menyenangkan hati orang yang beriman dengan cara apa?
memberikan makanan ya, bagi orang-orang yang membutuhkan, menghilangkan sesuatu yang diperlukan hajat daripada saudaranya, kesusahan, kelaparan, melunasi utang-utangnya. Ini juga amal yang luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya memberi hutang itu lebih besar pahalanya daripada kita bersedekah kepada seseorang, tetapi sesungguhnya orang itu tidak membutuhkan atau kurang membutuhkan. Jadi kalau orang yang hutang itu udah pasti dia sangat membutuhkan, ya, baik untuk keperluan makan, ya, untuk sarana lain-lain dan seterusnya. Tetapi kalau kita memberikan cuma-cuma, ya, misalnya 100.000, 200.000 pada orang yang kurang membutuhkan, tepat pahala. Cuman artinya memberikan sesuatu pinjaman kepada saudara kita yang sangat membutuhkan, itu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kuncinya adalah bagaimana kita mengoptimalkan sesuatu amaliyah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segenap kemampuan kita dan tentunya dengan hati yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Al-Ghazali itu dia bermimpi, ya, seolah-olah dia berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dan seolah-olah dia termasuk golongan orang-orang yang diridhai masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertanya, ya Allah, apakah aku masuk dalam ridhamu, dalam surgamu ini karena amal ibadahku atau sesuatu amalan sholat, ya, qiyamul lail, tadabbur Al-Quran, mengajar dan seterusnya. Kemudian Al-Ghazali dia mendapat petunjuk bahwa yang menyebabkan kamu itu masuk surga, mendapat keridhaanku adalah pada saat engkau menulis, ya, sebuah kitab, ya, dengan penamu ada lalat yang hinggap, ya, di tinta itu yang biasanya kan kalau orang dulu kalau menulis kitab itu kan penanya dicelupin gitu kan ke tinta. Jadi lalat itu sedang menghirup, ya, sedang meminum daripada tinta itu. Itu yang menyebabkan kamu mendapat keridhaanku, bukan amal-amal yang lain. Karena pada saat itu engkau biarkan lalat itu, ya, menghirup daripada tinta yang kamu miliki, ya, sehingga kamu dalam hal itu ikhlas, wa man nazala minal haq, bukan karena ada embel-embel apapun, bukan hanya kepentingan, bukan apa-apa, tetapi kamu ikhlas membiarkan lalat itu, ya, hinggap di tintamu itu sehingga lalat itu bisa memenuhi daripada hajatnya. Itulah karena sebab amalmu itu yang kecil, maka ridha itu aku berikan kepada. Nah, ini kan sesuatu yang luar biasa, ya, amaliyah yang kecil tapi dengan penuh keikhlasan tertuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka itulah amal yang akan diganjar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan amal yang akan diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makalah berikutnya, wa khoslatani la syai'in akhbatsu minhuma, ya, dua perkara lebih kotor, lebih keji, ya, daripada keduanya adalah asyirku billah, syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menduakan segala sesuatu selain Allah, ya. Kalau zaman sekarang mungkin sulit ditemukan ada bagian-bagian dari saudara kita itu yang mungkin pergi ke sebuah pohon, ya, menduakan gitu kan, ya, syirik, ya, meminta memuja, ya, karena insya Allah, ya, dakwah para ulama-ulama, ustadz-ustadz di kampung-kampung sudah luar biasa, ya,
Tetapi yang dimaksud di sini adalah sebuah kesyirikan dalam diri kita juga. Min alamatil i'timadi alal amali nuqsanu roja hingga wujudil jalali. Setengah dari tanda bahwa seorang itu bersandar diri pada kekuatan amal, yaitu berkurangnya pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan kalau kita sudah mampu melakukan sebuah tauhid kepada Allah, menjauhi daripada yang sifatnya mungkin menduakan Allah, tapi jangan juga kita menduakan Allah seolah-olah apa yang kita telah capai itu adalah berdasarkan pada kekuatan amal ibadah kita. Nah, ini juga syirik. Jadi seolah-olah kalau kita taat gitu kan, istiqomah sholat berjamaah, istiqomah qiyamul lail, istiqomah tadabbur Al-Quran, seolah-olah itu tidak datang dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seolah itu adalah potensi yang kita bisa bangun dari diri kita, terlepas daripada karunia rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini juga merupakan syirik, dan ini syirik yang halus. Kemarin minggu lalu saya sampaikan, tatkala mungkin kita qiyamul lail, ya, kita SMS ke saudara kita, alhamdulillah aku telah tahajud, aku telah tadabbur Al-Quran. Itu juga sesuatu yang ria di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jadi dua perkara yang lebih kotor dan keji daripada keduanya adalah menyekutukan Allah. Kemudian apa? Wadhuru bil muslimin, ya. Mendatangkan sebuah kemadaratan baik bagi kaum muslimin. Ya. Kalau kita tidak bisa berbuat baik, ya, jangan menghalang-halangi orang untuk berbuat baik. Ya. Kalau kita belum menjadi orang yang soleh, jangan membenci orang yang soleh. Jadi paling tidak ada minimalnya. Ya. Lakukan apa yang dapat kita lakukan. Sehingga dibangunnya sebuah akhlak itu ya karena kesungguhan niat baik kita. Kan ada riwayat daripada Hasan Al-Basri. Ya. Hasan Al-Basri ini adalah generasi tabi'in. Ya. Pada saat itu Hasan Al-Basri itu dia berteman dengan seorang Yahudi. Kebetulan rumah Yahudi itu adanya di posisi atas, rumah beliau itu adanya di bawah. Ya. Biasa bergaul, ya, dalam membangun hubungan antara manusia dengan manusia lain tidak masalah. Ya. Berhubungan dengan orang-orang yang non-muslim dalam upaya untuk membangun sebuah kenyamanan, peradaban, kebersamaan. Ya. Dalam beberapa hari ini si pendeta Yahudi ini tidak menjumpai, biasanya dia saling bertemu bersama. Kemudian dia tanyakan kepada tetangga yang lainnya, kemana si Syekh ini? Oh, dia sedang sakit. Ya, sedang sakit. Kemudian si Yahudi ini berkunjung, ya, kepada Hasan Al-Basri ini. Ya, kemudian diterima, disiapkan jamuan ala kadarnya. Ya. Pada saat itu si Yahudi ingin mencuci tangan karena mungkin yang disajikan itu adalah makanan yang agak-agak basah. Ya. Nah, pada saat itu si Yahudi melihat di pojok itu ada tampungan air, ada tempat air, ya. Ada ember lah gitu. Begitu dia mau mencuci tangan, oh jangan kau pakai air yang itu. Kenapa Syekh? Karena itu kotor. Ya. Kemudian secara tersengaja Yahudi ini melihat atap rumah dari Hasan Al-Basri ini, ya, ada tetesan air jatuh, ya, dari atap rumahnya. Dan dia sangat paham bahwa posisi itu adalah tepat
Di rumahnya itu, di atasnya itu adalah WC-nya daripada si Yahudi. Tempat buang air kecil di situ, air besar di situ. Dan dia merasa bersalah sekali. Syekh, ini air apa? Aku sendiri tidak tahu itu air dari mana. Coba jawaban seorang yang luar biasa. Aku sendiri tidak tahu itu air dari mana. Ya. Lalu sudah berapa lama ini? Ya. Engkau membuang tiap hari air yang menetes dari rumahku. Seingat aku sih udah 20 tahun. Jadi bayangkan saja seorang yang hatinya sangat lurus kepada Allah, yang muhsin, dia menjaga hubungan baik dengan tetangganya, dia tidak mau bilang, wahai tetanggaku, itu rumahmu bocor sehingga menetesi daripada rumahku. Tidak, dia tidak mengatakan itu. Selama 20 tahun dia tampung, dia buang. Malamnya dia tandonin lagi itu air. Selama 20 tahun seorang Hasan Al-Basri ini melakukan sebuah akhlak yang luar biasa. Dia bukan nabi, tapi dia dari generasi tabi'in. Lalu tidak tersentuhkah kita dengan hal-hal seperti itu? Sebuah akhlak yang dibangun dari ulama-ulama terdahulu. Akhirnya si Yahudi ini, saking dia takjub dengan kesabaran dan keikhlasan dari seorang Hasan Al-Basri ini, dia masuk ke dalam ad-din, ke dalam Islam, agama yang dicintai Allah, diridhai Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini makanya dikatakan, ya, seburuk-buruknya perkara itu adalah mensyirik kepada Allah. Kedua, mendatangkan kemadaratan, ya, bagi kaum muslimin atau orang-orang di sekitarnya. Ya. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Allah itu paling benci terhadap orang, ya, dengan membawa simbol-simbol agama, ya, simbol-simbol agama, tetapi dia berperilaku buruk terhadap saudaranya. Ya. Jadi yang dibawa simbol-simbol agama, ya, meneriakkan kalimat takbir tapi merusak fasilitas umum, merusak rumah ibadah dengan kalimat takbir. Itu Allah paling benci. Wa man adlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiba wa huwa yud'a ilal Islam. Dia teriakan, ya, lapat-lapat jalalah, tetapi perilakunya sungguh jauh daripada ajaran Islam yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan, ya, Allah memberikan kita kepahaman terhadap rahasia ilmu dan rahasia ibadah, dan mudah-mudahan Allah terus membaguskan akhlak kita, hati kita, sehingga kita mendapatkan keridhaan di yaumil akhir. Itu saja mungkin, mohon maaf atas segala kehilafan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.